bukan jenis bisnisnya, sometimes cara bisnisnya. Betul, jenis bisnis kalau sudah lewat, mohon maaf. Anda nekat bisnis juga. خش عاش أشرف العود. Ikhlaskan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, gitu ya. Oke, Patung bisnis asuransi bagaimana? Sedangkan kondisi COVID begini, bagaimana mencari klien? Makasih Patung atas kebaikan share-nya. Jadi sebetulnya hari ini tuh bisa one to many, begitu ya. Saya ngajarin banyak asuransi, itu sebetulnya sekarang itu one to many. One to many itu undang pembicara yang top, pakai Zoom misalnya, begitu ya. Setelah pakai Zoom, dan topiknya bukan topik jualan asuransi, topiknya apapun, misalnya happiness revolution, topiknya tentang apa, tentang situasi ekonomi baru. Nah, tentu saja kliennya harus klien yang tepat, misalnya klien-kliennya ini prioritasnya bank semua, atau asuransi-asuransi yang lain, dan apapun, ataupun asuransi umum juga boleh. Setelah itu pada waktu diundang di Zoom pun, Anda kasih istilahnya satu yang namanya sweetener supaya orang mau ikut Zoom tadi. Betul, sweetenernya adalah pembicara yang baik, yang dahsyat, yang digemari orang banyak. Yang kedua, topik yang menarik. Kemudian ketiga, ada hadiahnya. Nanti diundi cincin berlian. Kalau cincin berlian itu kan relatif harganya. Ada yang kalau perempuan langsung, wah. Dan perempuan sangat tepat sekali untuk target market insurance. Nah, kemudian misalnya berliannya 0,2 karat, 0,1 karat tetap cincin berlian. 5 juta juga tetap dapat cincin berlian, 2 juta juga ada cincin berlian, tapi kan tetap cincin berlian. Tapi sudah ada sweetener. Bayangin nonton aja di akhir acara diundi cincin berlian. Nah, pada waktu seminar di Zoom, pada itu pembicaranya juga tapping satu yang namanya pentingnya asuransi. Setelah pentingnya asuransi, kemudian bilang bahwa nanti akan saya lanjutkan setelah ini ada presentasi 10 menit dari sponsor kami, dari asuransi A, B, C, D, misalnya begitu. Nah, 10 menit ini sudah didesain bahwa Anda mau tutup, kasih sambil nutup, sambil bahas materinya, kasih penawaran. Penawarannya 3 step. Maksudnya 3 step itu begini. Ini kalau asuransi umum itu preminya misalnya yang ada 3 atau 4 kelas. Ini yang untuk yang preminya yang miliar-miliaran, yang juta-jutaan, yang juta kecil aja diterima per bulan 500.000, oke diterima. Ada bisa boleh. Terus kemudian masing-masing dibuatkan program. Jadi khusus Anda yang closing hari ini. Nah, untuk 25 yang close di sini diundi Mercedes-Benz, misalnya begitu. Jadi tristep. Masa tristep itu umum seperti ini, kali ini dapat cashback, dapat hadiah langsung, dapat undian, dapat tambahan apa lagi. Jadi 1, 2, 3. Jadi tristep ini bagi Anda yang tertarik hari ini, gitu. Jadi Anda, yes. Dan kemudian juga kita bisa yang melakukan satu yang namanya ya kecil. Maksudnya ya kecil itu apa? Kita cerita bahwa asuransi itu setiap waktu berubah. Anda tahu Anda pasti akan malas baca asuransi. Kalau Anda malas baca asuransi, alangkah baiknya Anda share kepada teman-teman di sini, silakan teman-teman yang di asuransi keluarkan nomor teleponnya, kan gitu ya. Anda hubungi nomor telepon ini, nanti Anda akan bisa mendapatkan berhak konsultasi gratis. Jadi please, yang namanya istilahnya perjanjian asuransi Anda, polisnya, dibuka, serahkan kepada teman Anda untuk dianalisa. Karena banyak asuransi itu yang tidak masuk akal. Contoh, saya beri contoh kalau saya gitu. Dulu saya tabrakan, patah tulang di sini. Oh, ini tulang di sini sampai patah di sini. Itu pada waktu operasi. Ternyata nggak diganti sama asuransi. Karena asuransinya bilang harus nginep 3 hari. Asem. Saya nginep semalam nggak diganti. Jadi ada klausul-klausul yang ajaib dan Anda bisa jadi asuransi kedobelan. Kalau Anda asuransi kedobelan, mubasir. Anda nggak bisa klaim asuransi kesehatan 2 kali gitu ya. Tapi ada yang mengizinkan. Nah untuk itu, kan Anda malas baca toh. Sudah serahkan kepada agennya di sini untuk dibacain mana yang double nanti akan disarankan. Apapun asuransi Anda, kalau double di sini kan kalau ada yang klausul-klausul yang aneh. Contohnya klausul yang aneh begini. Ada asuransi yang punya klausul begini. Pihak asuransi boleh menghentikan sewaktu-waktu. Jadi Anda sudah 8 tahun nyicil asuransi, premi Anda bayar terus, Anda sakit 1 tahun ini ya dibayari, tahun depan sudah tidak boleh lagi. Karena dia tahu Anda sakit, jadi nanti bayari lagi tekor dia. Nah itu tidak masuk akal. Jadi dengan demikian Anda ya kecil, hubungin aja, Anda kan dievaluasi gratis. Anda akan dievaluasi gratis. Dan Anda yang setuju
Anda yang setuju, Anda punya polis yang nanti difoto, dikirimkan kepada agen asuransi sekarang secara online ini tadi dan dianalisa secara gratis. Anda poin undiannya, cincin berliannya, dapat 5 kali. Tadi kan 1 kali toh? Anda daftar aja 1 kali, nanti dapat 5 kali diundi nih, pakai undian, pakai real. Yes. Jadi dengan cara demikian lebih banyak orang yang oke, saya oke, yang mau silakan hubungin. Anda oke, berarti Anda langsung dikasih 5 undian untuk cincin berliannya. Oke. Nah, jadi terus kemudian dengan penawaran ini, saat ini tetap bisa jualan melalui Zoom, melalui apa-apa masih bisa. Oke ya. Baru tahu kalau kecelakaan mau klaim harus inap 3 hari. Itu asem tenan dan tidak semua asuransi. Asuransi saya zaman dulu. Gemes saya. Oke, ini ada pertanyaan dari Jack Ungu. Bagaimana cara berpikir positif terus? Nggak bisa, tidak boleh. Kalau Anda positif terus, Anda nggak waspada, enak aja. Negatif itu penting, tapi jangan banyak-banyak. Maksimum 20% lah negatif, 80% positif gitu ya. Bagaimana positif terus? Nggak bisa. Gini-gini nih, perhatiin. Bahwa orang yang namanya satu negatif thinking itu, pada porsinya itu tepat. Tapi kalau tidak pada waktunya, Anda tidak jalan, karena negatif thinking terus. Nah, terus caranya bagaimana kita bisa positive thinking gitu ya. Orang yang positif itu berani menatap kenyataan yang paling buruk pun tanpa kehilangan harapan. Orang yang negatif, orang yang pesimis melihat satu hal-hal yang negatif, terus dia merasa bahwa ini akan kini dan sepanjang masa. Kini dan sepanjang masa akan COVID terus ini. Kita akan tidak bisa dapat duit, ini bunuh diri aja ya mati. Yes. Kayak ada menteri kesehatan di negara mana itu? Karena tidak bisa nangani begini malah bunuh diri menterinya. Ada orang paling kaya di Jerman, merasa bahwa resesi dan kekayaannya dia hilang 5 miliar, padahal kekayaannya masih 9 miliar gitu ya. Sudah dikurangi 5 miliar dan masih 9 miliar, mati bunuh diri. Kan dia merasa bahwa ini tidak ada obatnya, waduh tidak bisa nanggung, waduh ini telah. Padahal dia diemin aja, ternyata besok comeback lagi. Ternyata restrukturisasi banknya jadi tidak jadi rugi 5 miliar, tapi orangnya terpaksa mati. Jadi cara positif itu seperti apa sih? Caranya positif, satu, ubah gerak. Ubah gerak, Anda akan emosinya lebih positif. Kemudian yang kedua, fokus solusi. Solusinya apa? Yang ketiga, anggap orang lain manusia. Jadi seringkali kita negatif itu karena kita nyalain orang lain toh. Kita merasa diri kita Tuhan, orang lain setan. Wah, semua setan, kamu salah total, salah gini. Sedangkan kita sendiri kita merasa, wah aku malaikat yang top ya, orang yang paling suci, ini Tuhan ya, celaka. Jadi anggap diri Anda manusia, Anda bisa sewaktu-waktu sama salah seperti dia loh. Jadi Anda jadi lebih positif, sikapnya lebih positif. Jadi ulangi ya, 3 ya. 1 adalah ubah gerak, intervention, ubah gerak. Ubah fokusnya, ubah masukannya, ubah artinya. Kemudian yang kedua, Anda setelah ubah gerak, yang kedua Anda fokus solusi. Solusinya apa ya? Solusinya apa ya? Apa yang harus saya pelajarin ya? Apa yang harus saya lagi? Jadi pakai, kemudian yang ketiga, setelah Anda fokus solusinya, anggap orang lain juga manusia biasa, bukan setan. Jadi dia berbuat negatif itu, belum tentu dia maksudnya negatif. Pada usaha ngajar begini ya, saya lagi naik mobil mau siaran radio jam 7 pagi, jadi jam 5 sudah berangkat, ada murid saya yang lagi ngalami tantangan dalam kehidupannya, dia ikut di mobil saya, dia nanya, saya bilang, ini loh, ketika orang lain melakukan hal tersebut, kita bisa melihat sudut pandangnya orang tersebut, kita akan jauh lebih bijaksana. Maksudnya Pak tuh, mendadak kita lampu lagi merah, kita berhenti, begitu hijau kita jalan, dari sebelah sana, mobil lagi, sopir saya, sudah Pak, dulu. Kita anggap dia manusia. Mungkin nggak kita suatu waktu melanggar lampu lalu lintas? Mungkin nggak? Satu, nggak ngeliat. Kita nggak ngeliat. Gitu ya. Kedua, istri baru mau melahirkan. 3, orang tua sakit keras. Anda takut kalau meninggal sebelum melihat Anda. Gitu ya. Keempat, kebelet ya mungkin aja lagi kebelet no ya. Ya kebelet ya mungkin aja, kenapa tidak no. Jadi banyak kita anggap kita bisa loh jadi seperti dia. Jadi kita lebih positif. Itu manusia biasa, dia bukan setan, kita juga bukan Tuhan, kita juga mungkin berbuat kesalahan yang sama dengan sejuta alasan pembenar yang mungkin juga tadi perlu enggak tahan daripada keceret tadi atau keceret. Atau memang enggak lihat sungguh-sungguh ya mungkin aja. Oke, semoga bermanfaat ini positif. Yes. Bagaimana cara agar semangat tetap stabil, bahkan terus meningkat kalau misalkan turun pun bisa bertahan, Pak? Jadi tetap tidak ada yang namanya stabil, wow, mesti naik turun.
turun, mesti naik turun, naik. Turun, mesti naik turun, naik turun, naik. Tapi yang paling penting kita terus naik, listriknya hilang. Oke, jadi ketika Anda bagaimana tetap semangat itu ya, berarti ini nih. Makan penting. Kalau Anda makan harus segar, Anda seger. Makan banyak, makan lagi ngantuk gitu. Beratnya 100 kilogram ya berarti 3000 cc. Saya 80 suruh napas itu ya, suruh napas. Bernapas itu penting kalau Anda bernapas ini. Tapi yang nomor satu, ulangi ya, tidak tidur Anda ada yang tahan 12 tahun karena mereka dia bisa gini. Ya. Tidak makan Anda tahan 3 bulan rata-rata. Tidak minum 4 hari lah, 4 hari Anda tidak minum. Ya. Tidak kan Anda menjadi lebih baik karena kejadian ini. Dan Anda percaya bahwa Nah, itu apa kerjasama dengan rumah sakit? Ya isolasi mandiri. Semuanya dengan standar rumah sakit gitu ya. Itu jadi kalau hotel, tapi partner saya, jangan Pak, ini hotel bintang 5 sepi, enggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Yang partner hotel 4 ya ini jadi penting gitu ya. Oke, pertanyaan yang tadi setelah itu hotel, terus apa lagi? Pendidikan, Pak.
Kalau pendidikan go online. Saya seminar online. Yang berbayar juga online, Financial Revolution online. Banyak yang online sekarang go online sudah. Tapi contohnya Kalau seperti bimbel, Pak. kalau bimbel ya online, go online. Ya, contohnya bimbel itu seperti anak saya ya, dia ikut bimbel kan, bimbel semua mata pelajaran, jadi gurunya periksain itu apa PR-nya apakah ada dikerjain atau enggak. Itu gimana caranya dia bisa go online, sedangkan satu guru mengajar beberapa tingkat kelas kan, gitu loh. Itu tantangan tersendiri juga. Kalau saya sendiri itu, ini kasihan pegawai hotelnya dipenuhi orang ODP ya lumayan, pakai masker semuanya, pakai alat perang semua juga pegawai hotelnya. Ya. Jadi kalau dari yang namanya sekolah, sekarang sekolah online, bimbingan ya bimbingan online, dan alangkah baiknya sebetulnya makin lama masuk ke rekaman. Kayak saya pribadi ya, seminar Financial Revolution sudah mulai direkam, Business Revolution mulai direkam. Jadi saya jualan seminar misalnya Mastery University saya yang terdiri dari Business Mastery, Business Revolution, Marketing Revolution, Life Revolution, terus kemudian Property Risk Revolution, sudah dipotong-potong jadi online sekarang. Jadi materi-materinya direkam, jadi online. Jadi yang ngajar sudah rekaman aja gitu ya, praktis. Yang ngajar rekaman, ada tugas-tugasnya. Sedangkan ada mentorship, ada nggak? Mentorship saya sudah mulai punya mentor-mentor yang jalan tanpa saya. Dan saya dulu kan sudah melakukan mentorship selama 2 tahun. Begitu banyaknya pertanyaan, yang pertanyaannya sama. Ketika pertanyaannya sama, saya sudah rekaman. Jadi ketika ada orang tanya, oke, ini jawabannya Pak Tung adalah ini, jawaban saya begini, menurut Anda gimana? Kita diskusi, kan gitu ya. Diskusi. Nah, setelah itu, kalau ada pertanyaan yang lain yang nggak bisa dijawab, baru disampaikan ke saya. Walaupun saya belum tentu bisa jawab juga. Kalau saya belum bisa jawab, tak tanyain gurunya lagi yang lain, direkam, kasihkan beliaunya. Jadi sekarang saya sudah 2 tahun antisipasi ini. Jadi ketika terjadi COVID-19 dan kita tidak boleh keluar, ini paksa keluar. Jadi pendidikan online-nya keluar. Kalau dulu kan lagi enak, ngajar di kelas terus. Sekarang enggak, online. Yeah. Jadi saya sambil tidur, income masih masuk. Jos ya. Wow. Pak, ini ada pertanyaan mengenai Ini ada pertanyaan mengenai bisnis coin laundry. Kenapa Bapak terpikir menjalankan bisnis coin laundry yang di mana ada kota-kota yang harga laundrynya di bawah harga coin laundry? Dan kenapa masih ada yang buka 24 jam? Padahal logikanya tidak ada yang cuci baju di tengah malam, Pak. Nah, ini nanya nih di Medan ya tempat saya. Tapi kayak lagi gini. Jadi kenapa saya fokus di coin laundry? Pada waktu itu 3 tahun yang lalu saya mengantisipasi kalau ini terjadi perang dagang. Tiongkok dengan Amerika ini akan mengakibatkan jadi perang tarif. Setelah perang tarif akan perang namanya yang namanya perang currency. Currency war itu menurunkan mata uang supaya laris. Contohnya, Tiongkok sebelum dipajekin oleh Amerika, dia sudah mendevaluasi mata uangnya 1,5%. Indonesia langsung tekor 5 miliar US dollar, berapa miliar US dollar. Tekor terbesar sepanjang sejarah perdagangan. Lebih banyak barang dari luar negeri daripada Indonesia yang ekspor. Nah, kalau seperti itu, Indonesia juga akan ikut perang currency. Berarti mata uang itu nanti lama-lama tidak laku atau inflasinya jadi lebih besar. Apalagi sekarang mau diceritain 600 triliun. Oh, enggak boleh, BI tidak mau. Ya sudah, utang sama aja, duit beredarnya tambah banyak, darling, gitu ya. Ketika uangnya beredar banyak, uang Anda bisa jadi tidak laku. 3 tahun yang lalu saya meramalkan itu, saya mulai cari apa ya, bisnis apa yang real. Yang real itu terinspirasi oleh Lim Shu-yong gitu. Om Lim, orang paling kaya di Indonesia saat itu. Dia mengatakan waktu duitnya inflasi sampai digunting oleh pemerintah, inflasi itu rampok paling besar gitu ya dalam kekayaan Anda, daya beli Anda berkurang tanpa Anda sadar, tahu-tahu kok tidak cukup gitu ya. Nah, itu yang terjadi, uangnya dibuang di sungai karena tidak laku, dia nangis dan dia mikir, oh ternyata kaya itu bukan banyak uang. Kaya itu ternyata banyak perusahaan yang menghasilkan uang. Dan perusahaan apa ya bumi gonjang gajing naik turun tetap menghasilkan uang. Makanya kan masuk tuh Indosemen, Indofood, Indomie. Masuk ke bisnis, masuk kemana, Indomie sekarang tetap laris gitu ya, orang malas masak Indomie selera aku. Nah, saya mikir lagi, industri apa ya? Oh, rumah makan, coba tes. Oh ya, rumah makan yang tidak, tapi tidak semua rumah makan. Makanya di IG saya yang kemarin saya jelaskan, bukan jenis bisnisnya, sometimes cara bisnisnya. Betul, jenis bisnis kalau sudah lewat, ya, mohon maaf. Anda nekat bisnis jualan pager, jualan videotape, ya tidak laku. CD tidak laku, ini semuanya download dari langit. Nah, tapi ada juga bisnis-bisnis yang tradisional, yang lama, dan tetap bisa bertahan kalau kita tahu caranya. Pada waktu itu ada satu kafe, saya bilang tak kasih konsultasi,
gratis, tapi nanti kalau maju kita jual bisnis banyaknya. Orangnya ya enggak, akhirnya enggak dijalankan. Oke, terus ada bakmi goreng Jawa. Wah, enak banget, saya senang sekali. Terus kok saya ajak kerjasama, tapi orangnya Bapak harus bayar gini. Saya ngasih konsultasi itu dibayar miliaran, kamu dari satu bisa tak buat jadi banyak, saya suruh bayar. Enggak jadi, ya enggak jadi. Sana jual mahal, saya ya damai-damai. Nemu laundry gitu ya. Laundry saya evaluasi. Ternyata sejak tahun 1947 di Amerika sampai Perang Dunia Kedua, Perang ini terus selesai semuanya sampai resesi A, B, C, D, E, F sampai tahun 2018 jumlah laundry di Amerika itu naik terus sampai 300.000. Sampai 300.000 lebih. Dan terus naik. Tentu saja ada yang bangkrut karena tidak tahu cara bisnisnya atau tidak bisa mengelola dengan baik. Tidak bisa marketingnya, tidak bisa kontrolnya, tidak bisa membina dan merekrut dan mengeluarkan SDM-nya. Nah, itu saya bahas di IG saya yang sebelumnya itu. Bagaimana. Tapi kembali lagi, saya tahu nih bagaimana ngetesnya gini. Kita tes dulu 1, 2. Dan saya kerjasama dengan orang yang sudah punya laundry 9 tahun, 9 cabang. 9 tahun, 9 cabang. Mau enggak kerjasama sama saya? Tapi saya yang dominan. Saya enggak mau sekarang. Namanya enggak pakai namamu, pakai nama kita baru. Sudah pinter gitu ya. Karena kalau pakai namanya dia kan seperti seolah-olah anaknya dia. Tapi kalau berkembang banyak, saya tidak happy juga gitu ya. Sekarang pakai nama baru, buat perusahaan baru. Kamu tetap laundrymu, kamu boleh mengembangkan, tapi kita joinan di sini, kita tumbuh bersama. Dalam 2 tahun, dengan saya jadi 90, dia sendiri 9, jadi 24, dia sendiri. Partner saya ini. Dia sendiri boleh 24, saya jadi 90 bareng dengan dia. Nah, tentu saja menguntungkan dia, menguntungkan untuk saya, dan karena kita punya nilai tambah yang luar biasa. Lebih cepat, lebih murah, dan lebih bagus. Kalau Anda sudah punya nilai tambah ini, Anda akan jauh lebih luar biasa. Bahkan di masa-masa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, kita boleh buka. Karena basic need ini laundry. Sempat turun 34%, kita melakukan evaluasi, dan kemudian kita pakai cara-cara baru, sekarang udah pulih. Pulihnya 100%. Jadi sudah pulih, jadi menghasilkan uang. Ada nggak Pak dari laundrynya terpaksa sementara tutup? Ada, 1. Keputih di Surabaya karena di lingkungan kos-kosan, semua kita ambil antrean, nggak bisa, kos-kosannya sepi, orang nggak kuliah, ya tutup, kan gitu ya. Tapi sekali lagi, tetap ini, jadi menurut saya laundry itu sangat-sangat luar biasa. Nama laundry saya adalah TDWL. The Daily Wash Laundromat. Nama saya Bos, Laundromat TDWL. Nah, Laundromat itu sebetulnya partner saya namanya Lianto, jadi TDWL singkatan TD Laundromat. Nah, kalau Anda tertarik, Anda boleh ke Pak Herlambang di 0812 999 7434. Nah, ini profitnya berapa sih? Antara 25% sampai 100% setahunnya. Average-nya bisa 50%. Nah, makanya saya begitu menguntungkan ini ya buka sebanyak-banyaknya loh. Ngapain kalau nggak buka kan iman-iman. Silakan. Jadi Anda saya ini ya 0812 93 kali 7434. 0812 999 7434. Hari ini sudah 30 terpaksa ya kita nunggu, terus kemudian nambah lagi 30, ya terpaksa ya harus nunggu, ya wes nunggu aja. Wow. Jadi sekarang sudah berapa cabang nih Pak? 90 tadi ya? 90, masih antri 30 sekian, kemarin ada 30 lagi peminat, ya sambil cari tempatnya, kita evaluasi dulu pakai di Langit, brand laundry-nya TDWL, The Laundromat. The Daily Wash Laundromat, TDWL, tong desa waringin Laundromat begitu ya. Ini saya semat ya ini kalau Anda mau ini TDWL. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini sudah 2 jam loh, 14 terus nih. Ya, oh ya, kok nggak ini ya, nggak putus ya, IG Live-nya ya? Makanya tempat saya dimanja nih sama IG. Saya berkali-kali ini 14 terus ini nggak diputus-putus. Makasih Bos IG, makasih. Oh ya, oke Pak Tung, ini apa pendidikan untuk anak SD ke depannya? Apakah mestinya menjadi seseorang yang punya keahlian khusus atau keahlian umum di tengah kondisi corona dan new normal? Sebetulnya saya percaya bahwa pendidikan itu ada yang namanya pendidikan yang wajib. Matematika, bahasa, itu penting sekali. Berikutnya, sisanya itu disesuaikan dengan masyarakat sekarang. Karena begitu banyaknya ilmu yang penting dalam kehidupan, tapi ternyata tidak diajarkan di sekolah. Ini sangat-sangat penting. Saya sampai ngirim surat kepada 3 menteri pendidikan. Jadi menteri yang pertama,
tidak dijawab karena Mas Anies waktu itu baru mau diganti, jadi dia tidak peduli kelihatannya, jadi tidak dijawab. Kemudian yang kedua, sampai Pak Muhadjir itu ngundang saya 2 kali di Kementerian Pendidikan, saya presentasi di sana, ilmu-ilmu apa yang mestinya diajarkan di sekolah, saya siap bantu materinya. Terus kemudian yang ketiga, Mas Nadiem ini, saya WA masih centang coklat terus, belum dibaca sama sekali. Padahal saya tahu itu handphone pribadinya dia, karena dapat dari orang terdekat. Jadi belum. Nah, kuncinya begini, jadi mestinya anak-anak dari SD ini diajarin satu, mengelola emosi. Yes. Sabar caranya, tangguh caranya, nggak pernah diajarin gitu ya. Fokus caranya, nggak diajarin. Kemudian yang kedua, ilmu berpikir. Jadi kalau dia belajar ilmu berpikir, wah akan jauh lebih, hidupnya lebih damai, lebih toleran. Kemudian berikutnya, cara mengambil keputusan. Itu sangat penting. Menimbang keputusan tekniknya gimana. Anak saya bingung kemarin, Papa bilang bingung gini, pakai Benjamin Franklin. Siapa? Dia langsung tahu. Begitu teknik Benjamin Franklin tahu. Berarti ada 2 keputusan, kalau bingung, dia langsung tulis. Keputusan A, positifnya apa? Setiap nulis positif 2, harus negatifnya 1. Kalau negatifnya sudah 2, harus nulis positif 1. Karena manusia itu cenderung, kalau nggak suka negatif, kalau suka positif, semua jadi tidak balance. Jadi keputusan A, positifnya negatifnya apa, keputusan B, itu teknik Benjamin Franklin. Jadi banyak sekali teknik ambil keputusan yang kita harusnya diajarkan dari kecil, tapi enggak. Sungguh sayang. Jadi untuk anak-anak kita, kenapa tidak kita desain sendiri? Anak-anak saya desain sendiri. Saya mau ngajarin anak saya tangguh, ilmu berpikir, mengelola keuangan, ilmu ngambil keputusan, kemudian berperilaku asertif. Jadi anak saya tanya, 7 cara berpikir asertif apa? 1, 2, 3, dia hafal. Nomor 1 hafal dulu, kalau nggak hafal bagaimana praktek? Suruh praktek. Nggak bisa, harus hafal dulu. Hafal, oke, nah yang nomor 3 masih kan? Oh, harus ini, oke. Kalau itu namanya menyerah, nak, bukan asertif. Itu namanya agresif, nak. Anak termasuk agresif. Nah ini, jadi dia belajar supaya dalam kehidupannya dia belajar benar-benar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Anda desain. Kemudian cara ngajarinya gimana? Kapan? Materinya apa? Yes. Wow. Yes. Ini saya nggak bisa scroll ke atas nih, Pak Tung. Jadi saya nggak bisa lihat pertanyaan di atas lagi. Oh, saya yang bacakan gitu ya, banyak gitu ya. Banyak ini. Ini Pak Tung invest apa saja dan porsinya. Emas dan perak itu 7,5 sampai 10%. Kalau saya properti 50%. Terus tunainya cukup banyak juga. Saham ada sedikit, saya tidak begitu banyak saham. Nah, tapi saat ini investasi yang paling menguntungkan dalam hidup saya adalah investasi leher ke atas. Banyak orang bilang saham, ini saham gimana Pak Tung? Saya percuma saya ngomong saham A, B, C, B. Kalau saya bilang perak, Anda bisa beli perak enggak? Di mana? Anda tidak punya pengetahuannya, Anda tidak bisa. Ya, Anda tidak punya pengetahuan. Ketika saya bilang, saham ini bagus. Pak Tung saya jual, apa saya ngabarin Anda? Enggak. Ya, Terus enggak. Anda, wow, Pak Tung salah, sekarang turun. Lah, ya kan sudah saya jual. Misalnya. Anda lebih baik investasi leher ke atas, punya ilmunya dulu, baru Anda sukses gitu ya. Ada yang bilang, Pak Tung ini kelihatannya punya saham di Instagram nih, karena tidak di... Mungkin. Properti kan susah jual, makanya belajar cara jualan properti. Investasi leher ke atas sangat-sangat menguntungkan. Oke, ini sudah 2 jam ya? 2 jam lebih? Yes, oke. Boleh kita akhirin? Yes. Ya. Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir. Pak Tung percaya Feng Shui kah? Oh, saya membahas Feng Shui itu bertahun-tahun, bahkan Anda ikut seminar saya saya malah nulis di Warta Ekonomi, saya pernah tentang Feng Shui gitu ya. Jadi Feng Shui itu begini ya, kalau saya ditanya, saya percaya enggak? Saya percaya terhadap sesuatu hal yang ilmiah. Dan Feng Shui itu banyak hal yang ilmiah, jadi banyak hal yang di Feng Shui saya percaya gitu ya, karena banyak yang ilmiah. Jadi gini, kalau tentang Feng Shui saya ngomong, ini last one gini. Jadi keberuntungan itu ada 3. 1, keberuntungan langit. Anda lahir anaknya siapa? Anda lahir anaknya Om Lim ya sudah terlanjur kaya ya sudah gitu ya. Anda lahir jadi anak saya yang ketiga ya jemput pertama aja ada Mercy S, naik Mercy kan begitu ya. Kecil-kecil sudah naik helikopter, jadi naik private jet umur 11 ya itu anak saya ya. Ya dia ya terima kasihlah sama Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi itu keberuntungan langit. Anda tidak bisa minta. Lahir laki, perempuan, lahir di mana orang tuanya siapa, tidak bisa minta. Yes. Lingkungan apa, tidak bisa minta. Itu keberuntungan langit, 100% hak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah keberuntungan bumi. Keberuntungan bumi itu namanya Feng Shui tadi. Itu separuh hak manusia, separuh hak Tuhan. Yes. Kemudian yang ketiga adalah keberuntungan manusia. Apa yang kita masukkan dalam otak kita, yang menjadi sikap kita, yang menjadi tindakan kita,
itu membawa keberuntungan untuk kita. Jadi saya sangat-sangat percaya ketika Anda tidak bisa mengubah keberuntungan langit, keberuntungan manusianya ditingkatkan, maka dari secara Feng Shui Anda juga meningkat keberuntungannya. Maksudnya bagaimana? Ini loh, ada orang percaya gini, wah ini nomornya nomor hoki. Itu kan kepercayaan Anda sendiri gitu ya. Saya di Solo misalnya. Kalau Anda ada di Solo, halo Solo, Anda Solo mana Solo, tak tunjukin tempatnya gitu ya. Solo itu ada tempat tusuk sate yang luar biasa di depan pasar gede. Itu sebelah kiri jalan, belakangnya sungai. Belakang sungai bagus nggak? Nggak bagus. Tusuk sate bagus nggak? Nggak bagus secara Hong Shui. Sampai hari ini anak-anaknya panjang umur, orangnya kaya raya, itu teh songo. Teh 999, ada 93 kali. Hong Shui-nya termasuk terjelek. Buktinya apa? Dia kan rumahnya sebelah sini. Yang sebelahnya satunya, ditaruh siapapun tidak pernah berjaya. Buka apapun tutup. Sampai terakhir dibeli sama Tahir. Jadi Maya pada bank. Oke. Ya, baik-baik. Nggak tahu, Maya pada mungkin bermasalah juga. Tapi dalam hal ini, baik-baik. Gitu ya. Tapi sekali lagi, ada yang orang yang bilang Hong Shui-nya jelek sekali di Malang, di Jalan Kawi. Dibukai usaha apapun tutup. Bukain usaha apapun tutup. Dibuat begini tutup, 9 kali tutup. Terakhir dibeli Kentucky. Dibukain Kentucky sampai sekarang jaya. Kok bisa? Keberuntungan manusianya. Keberuntungan manusianya. Makanya ada satu cerita ya, untuk menutup kali ini tentang Feng Shui gitu ya. Ada satu orang lagi beli rumahnya kuno, dan di sana ada pohonnya, ada tanamannya, ada apanya. Terus kemudian baru mau dirombak sama dia ngundang guru Feng Shui. Pada waktu ngundang guru Feng Shui, mendadak dia ngerem. Set, berhenti. Yang guru Feng Shui-nya nanya, "Loh kenapa berhenti?" "Oh, itu ada satu anak lari." "Loh, terus?" Nah, kalau ada satu anak lari, tidak mungkin satu anak lari sendirian. Mesti kejar-kejaran. Oh, benar. Berapa saat kemudian, oke. Terus kemudian, pada waktu mau masuk rumah, ada burung berterbangan. Terus kemudian, kita tunggu dulu di sini ya. Loh, ada apa? Oh, itu mestinya ada orang yang lagi manjat pohon di kebun saya, gitu. Dia ngambil buah. Loh, kenapa tidak masuk? Kok kita masuk, nanti orangnya kaget, malah jatuh dari pohon. Jadi biarlah kasih kesempatan untuk ngambil buahnya. Wow, setelah berkali-kali seperti itu, guru Feng Shui cuma ngomong gini, "Kamu tidak perlu saya lagi." "Lu kok perlu?" "Feng Shui-mu bagus." "Lu kok bisa bagus?" "Keberuntungan manusiamu tinggi. Karena sikapmu penuh welas asih, penuh kewaspadaan, rezekimu banyak, aman-aman kamu. Feng Shui-nya kayak apapun kamu baik-baik saja." Karena keberuntungan manusiamu tinggi sekali. Dan kalau sikap saya terhadap Feng Shui begini, kalau Anda percaya, jalanin. Kalau tidak percaya, tidak usah nanya. Kalau ada orang komentar besar, cuekin saja. Dan kalau misalnya ada orang, misalnya kalau Anda tidak percaya dan kemudian ngomong something yang negatif, bilang, "Saya buktikan berlawanan." Gitu. Oh, saya sering. Zaman dulu saya sering. Zaman apa gitu diancamin begitu ya, diancamin sering. Tapi saya damai-damai aja, saya bilang, "Saya buktikan ya." Jadi bukan nyombong, enggak, saya buktikan, saya akan usaha, saya akan gini. Ada yang ngutukin gini, "Wah, kamu beli ini bakal miskin." Saya bilang, "Ya saya buktikan ya, nanti kasih kesempatan Tuhan dan usaha saya, tolong Tuhan kasih kelancaran, saya buktikan saya kaya raya." Wow, keren banget. Jadi ada orang yang istilahnya mengutukin supaya saya takut, supaya begini, bahkan ada tukang ramal gitu ya. Tukang ramal, "Oh, kamu begini-begini." Saya cuma ngomong sama saya enggak ngelawan sama tukang ramal, saya cuma diem aja, diramal begini, saya diem. Begitu di luar, saya cuma apa? Saya cuma ngomong, "Dibuktiin ya." Kita doa, saya doa sama Tuhan, sama usaha, dan tetap doa. Bahkan itu tidak terjadinya begini. Itu keren sekali, karena banyak dukun, itu yang penting duit. Jadi Anda diramal, dikasih masalah. Contohnya papa saya. Waduh, papa saya zaman dulu, wah saya nonton papa saya senang sekali, luar biasa. Ada satu dukun tuh ngeramal mama saya tepat luar biasa. Kamu gini, kamu nih. Kalau sekarang sih saya tahu teknologinya gitu ya. Kerjasama, jadi bisa nebaknya tepat banget. Jadi setelah tepat banget, terus ngomong sama mama saya ngikut mama saya ke dukun tadi. Mama saya diramal gimana? "Hati-hati loh, suamimu bakal punya istri 2. Kok kamu tidak hati-hati?" Terus mama saya langsung panik tuh. "Loh, terus harus gimana?" "Oh, kamu beli ini, disuruh bayar." Iya.
Terus pulang, mama saya ngomong sama papa saya, katanya dukunnya nanti kamu punya istrinya 2. Papa saya ngomongnya mantep, lihat ya, wajahnya gini, lihat ya, sampai mati lihat istriku berapa. Udah mantep banget. Cool. Mantep banget papa saya. Lihat sampai mati istri saya berapa. Aduh, sampai mati papa saya istrinya 1. Saya ngingetin mama saya, dukunnya itu ya dukunnya asem tenan tuh, setan demit aja. Memang Anda ditakut-takutin supaya Anda bayar macam-macam. Beli bunga, beli ini, beli itu ya. Wah, ini tanpa terasa kita sudah lebih dari 2 jam ini, Pak. Ya, Dan terima kasih. ini juga masih tetap ini ya, tetap on ya. Sudah lewat 2 jam juga masih tetap on. Wow, keren banget. Yes, thank you banget. Terima kasih yang Thank you banget Pak Tung sudah mau berbagi di sini di tengah-tengah jadwalnya Pak Tung yang tentunya juga padat banget. Thank you so much untuk teman-teman. Ini ada 700-an orang yang menonton. Thank you so much untuk teman-teman yang ketinggalan di IGTV-nya Pak Tung ya. Thank you so much. Semoga Anda mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Stay safe, stay healthy, stay happy. Saya Elvie Angelina. Dan terima kasih, saya Tung Desewaringin, juga Ibu Elvi, live coach, silakan follow Ibu Elvi juga. Kami berdua mengucapkan